warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Institut Setiami Jakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya yang melekat pada diri saya. Nama saya Latifah Zakia Hanif dengan kode NPM CG 18 1111049 dari kelas Manajemen Komunikasi D. Oke, sebelumnya apa sih komunikasi antar budaya itu? Komunikasi antar budaya adalah pertukaran pesan atau proses komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan latar belakang budaya yang berbeda, bisa melalui verbal maupun non-verbal. Tujuan komunikasi antar budaya akan tercapai jika bentuk-bentuk hubungan antar budaya menggambarkan upaya yang sadar dari peserta komunikasi untuk memperbarui relasi antara komunikator dengan komunikan, dan juga untuk menciptakan dan memperbarui sebuah manajemen komunikasi yang efektif. Fungsi utama dari komunikasi antar budaya itu sendiri adalah untuk mengurangi tingkat kecemasan dan juga tingkat ketidakpastian antara komunikan dengan komunikator. Namun, secara luas, fungsi komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pribadi dan yang kedua, fungsi sosial. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pribadi. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Fungsi pribadi bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan menyatakan identitas sosial. Yang kedua, integritas sosial. Yang ketiga, kognitif atau pengetahuan. Yang keempat, melepaskan diri. Di video kali ini saya akan memberi contoh satu di antara 4 yang tadi, yaitu identitas sosial. Identitas sosial bisa dilihat melalui yang pertama, melalui bahasa, yang kedua, melalui gerakan, yang ketiga, melalui adat istiadat, yang keempat, melalui pakaian. Contoh pertama, dengan melakukan identitas sosial melalui bahasa adalah saya suku Jawa dan berasal dari ibu dan bapak saya yang orang Jawa. Lalu, komunikasi antar budaya itu terjadi ketika berkumpul dengan keluarga besar, maka mereka akan memakai bahasa Jawa. Walaupun saya lahir dan besar di Jakarta, saya bisa paham dan juga mengerti apa yang mereka bicarakan karena biasanya ibu dan bapak saya juga sering memakai bahasa Jawa. Contoh yang kedua, melalui gerakan. Contohnya, saat saya hendak pergi main ataupun pergi ke kampus, saya pasti akan cium tangan ke ibu dan bapak saya. Lalu contoh lainnya adalah saat hendak melewati jalanan yang di samping kanan kirinya ada orang, saya harus melewati di tengah-tengahnya, maka saya akan memukulkan badan sedikit dan sambil bilang permisi. Dan yang terakhir, contoh ketiga, melalui pakaian. Saya ataupun sebagian besar orang Indonesia pasti saat menghadiri acara akan memakai batik. Contohnya, menghadiri undangan pernikahan ataupun rapat dan lain-lain. Contoh lainnya datang dari salah satu YouTuber Indonesia yaitu Jerome Pauline. Sekedar info, Jerome Pauline adalah orang Indonesia yang menempuh kuliahnya di Jepang, yaitu di Universitas Waseda. Jerome juga sering kali diajak untuk menghadiri acara-acara penting di sana. Contohnya simulasi konferensi PBB ataupun lainnya. Nah, walaupun Jerome di Jepang, Jerome tetap bangga mengenakan batik saat menghadiri acara-acara formal di Jepang. Contoh terakhir dari menyatakan identitas sosial melalui pakaian. Karena batik merupakan salah satu pakaian yang melekat dari kebudayaan Indonesia. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.